satu potong nastar atau ketika satu biji nastar tersebut mengandung 50 kalori, jadi paling tidak nih dalam satu hari ya kita bisa makan 10 sampai dengan 12 biji. Ya, ingat biji ya, bukan toples. Untuk kebanyakan gula ini Bu, apakah ada tips atau menu kudapan yang bisa kita konsumsi supaya menghindari kadar gula yang tinggi, terutama juga untuk anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alman yang penuh dengan edukasi, inovasi, informasi, dan promosi. Halo, apa kabar sahabat RSAM? Gimana nih puasanya? Pasti lancar kan? Lah, sebelum podcast ini dimulai, kurang afdol kalau saya belum memperkenalkan diri. Saya Dwi Atia Ilahi sebagai moderator di podcast kali ini yang bertemakan tetap sehat di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yaitu adalah Ibu Vera Hidayatul Husna. Apa kabar Ibu Vera? Alhamdulillah, tetap sehat Mbak Tia. Alhamdulillah. Boleh dong kali ini kita kenalan dulu seputar profil Ibu Vera Hidayatul Husna. Silahkan Ibu. Semangat pagi Sobat RSAM. Tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan dulu, nama saya Vera Hidayatul Husna. Saya adalah nutrisionis di RSAM. Mungkin nih sobat-sobat RSAM yang pernah berkunjung di Rumah Sakit Ali Mansur pernah nih ketemu dengan saya, baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Semoga sobat RSAM tetap sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya teman-teman, kalau mengetahui video ini di like, comment, subscribe. Lah, tak terasa puasa tinggal beberapa hari lagi ya. Kira-kira sobat RSAM ini udah mempersiapkan apa saja untuk Idul Fitri kali ini? Lah, hari raya akan menjadi momentum untuk kita saling memaafkan dan silaturahim ke sanak saudara juga teman-teman. Tapi juga sebagai momentum balas dendam. Lah, balas dendam seperti apa ini? Balas dendam karena kita 1 bulan telah berpuasa, di mana ketika hari raya itu di depan mata kita ada banyak sekali hidangan makanan yang kita tidak tahu apakah itu baik untuk kesehatan kita atau tidak. Lah, kali ini mumpung kita kedatangan narasumber ahli gizi, mari kita membahas bagaimana caranya supaya kita tetap sehat di Hari Raya Idul Fitri. Bersama Ibu Vera Hidayatul Husna. Hari Raya kan identik dengan ketupat nih ya Bu. Betul sekali. Lah, dalam 1 hari kira-kira berapa banyak porsi ketupat yang bisa kita konsumsi? Oke, baik Mbak Tia ya. Memang pada saat Lebaran ya, tiap rumah itu kan pasti nih masak yang namanya ketupat, lontong ya. Berapa sih porsi yang baik untuk dikonsumsi orang-orang, baik Bapak, Ibu, teman-teman di rumah? Ya, perlu kita ketahui juga bahwa kandungan per 100 gram ketupat ya itu mengandung sebanyak 100 sampai dengan 120 kalori tergantung dari besar kecilnya ketupat tersebut. Nah, untuk kebutuhan orang sehat ya dengan rata-rata kebutuhan orang sehat di Indonesia sebesar 2000 kalori, paling tidak dalam waktu sehari kita bisa mengkonsumsi ketupat maupun lontong sebanyak 6 sampai dengan 7. Ya, 6 sampai dengan 7 potong dengan rata-rata berat tadi 100 gram beratnya. Ya kan 1 hari biasanya kan 3 kali makan. Betul. Berarti kalau dihitung 6 sampai 7, 1 kali makan kita memakan 2 sampai 2,5 ketupat. Betul, ya. Katakanlah di pagi hari kita makan 2, di siang hari kita makan 3, dan di sore hari kita makan 2 potong ketupat. Iya. Baik, jadi gitu ya Sobat RSAM, jangan terlalu banyak makan ketupat. Jangan 1 kali makan langsung 4 ketupat. Lah, tetapi Ibu, ketika membahas ketupat ini pasti sangat berhubungan dengan opor ayam atau juga rendang. Betul. Lah, gimana sih cara memasak opor dengan santan kemasan atau santan yang murni? Apakah ada tips dan triknya supaya santan bisa tetap aman bagi tubuh kita? Bahkan ada juga yang memiliki kolesterol tinggi. Nah, bagaimana ini cara
milih santan yang baik? Cara memilih santan ya, memang antara dengan yang alami dan yang buatan pasti otomatis jauh lebih baik yang sumbernya dari yang alami atau dari yang santan murni. Tapi tidak memungkiri juga ya, mungkin kan sekarang ibu-ibu sudah repot di ngurusi anaknya atau ngurusi perlengkapan rumah ya. Jadi kita kadang memilih yang santan instan. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja kita menggunakan santan kemasan maupun santan instan. Tapi perlu kita perhatikan juga komposisinya ya, komposisi apa nih yang terkandung di dalam santan instan. Ya, kita ketika membeli santan ya, yang wajib kita ketahui adalah kita harus membaca komposisi dari santan instan tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita ingin membeli santan instan, paling tidak kandungan santannya itu adalah 90%. Ya, itu yang harus syarat wajib yang harus dipenuhi ketika kita ingin membeli santan instan seperti itu. Mungkin 90% yang dimaksud santan murni ya, Bu? Santan murni ya, betul Mbak Tia. Nah, untuk 10%-nya itu adalah tambahan-tambahan atau bahan-bahan yang ditambahkan ketika proses pembuatan santan instan tersebut. Oh iya, baik. Itu baru tips yang terkait dengan pemilihan santan instannya. Nah, kemudian bagaimana nih tips cara memasaknya? Yang pertama adalah masak dengan porsi yang sedang. Ya, artinya tidak usah memasak kita dalam satu panci besar yang bisa kita gunakan untuk dalam 3 hari, 4 hari ke depan. Ya, kenapa? Karena ketika kita memasak dalam jumlah yang besar untuk 3 hari atau 4 hari ke depan, pasti kita akan melakukan proses penghangatan ya atau pemanasan berulang dari santan tersebut. Dalam artian ketika kita sudah melakukan pemanasan berulang pada santan, otomatis kandungan santan ya yang tadinya kandungan lemaknya baik ya itu akan berubah menjadi lemak yang jenuh, maupun ketika dipanaskan berulang juga akan berubah menjadi lemak trans yang nantinya juga akan berpengaruh ke dalam kadar lemak di dalam tubuh seseorang. Iya. Jadi lebih baik 1 kali masak ya 1 hari itu makan. Betul. Ya Bu. Jadi jangan terlalu sering untuk dihangatkan karena akan merubah kesehatan kandungan santannya tersebut. Kemurnian santan itu sendiri ya. Lah, ketika hari raya pun pasti banyak kita jumpai snack-snack seperti nastar, otomatis itu kayak snack wajib ya Bu di rumah. Snack, kastengel dan juga teman-temannya. Berapa sih Bu yang bisa kita makan dalam 1 hari itu? Sedangkan yang saya tahu adalah 1 nastar itu bisa mengandung 50-75 kalori. Banyak sekali ya Bu. Betul. Ya, memang betul Mbak Tia. Untuk kandungan kue kering itu kan terbuat dari yang pertama ada tepung terigu, ada kuning telur, ya, ada gula pasir, ya. Dimana ketika bahan-bahan tersebut berkumpul, otomatis jumlah kalori yang ada di dalam makanan tersebut atau kue kering tersebut akan jauh semakin tinggi. Ya, ketika 1 potong nastar atau ketika 1 biji nastar tersebut mengandung 50 kalori, jadi paling tidak nih dalam 1 hari ya kita bisa makan 10 sampai dengan 12 biji. Ya, ingat biji ya, bukan toples ya. Jadi kita bisa makan 10 sampai dengan 12 biji. Kalau di rata-rata nanti jumlah kalorinya adalah sekitar 500 sampai dengan 600 kilokalori sehari. Itu belum ketambahan yang lainnya, belum minum sirupnya, belum es tehnya atau belum yang lain-lain gitu. Lah, untuk yang minum-minuman itu kan banyak sekali yang minuman siap saji. Berapa banyak juga Bu ini minuman yang bisa kita minum dalam 1 hari tersebut? Oke, ya. Untuk kebutuhan orang-orang yang sehat, ya, kita bisa mengkonsumsi gula pasir itu sebanyak 50 gram dalam 1 hari. Di mana 50 gram itu bisa kita konversi ke dalam bentuk sendok makan adalah sekitar 4 sampai dengan 5 sendok makan. Itu pun sudah kita bagi-bagi nih. Jadi 4 sendok makan itu tidak hanya dari air minum saja. Ya, itu juga termasuk dari makanan yang kita makan juga ada kandungan gulanya. Dari kue kering yang kita makan juga ada kandungan gulanya. Dari es teh, es sirup, es buah juga semuanya mengandung gula. Gitu. Jadi kita harus benar-benar aware nih terhadap tubuh kita sendiri. Kita sudah minum es teh nih, es teh kan paling enggak 2 sendok makan. Berarti nanti sore kita enggak boleh nih minum es teh lagi. Kita cukup makan makanan yang sehari-hari yang sudah mengandung cukup gula. Jadi paling enggak 1 sampai dengan 2 kali minum air manis ya, atau es teh manis atau es sirup dalam 1 hari begitu.
Lah, ketika Ramadan, hari raya itu pasti juga banyak anak-anak kecil. Lah di sini anak kecil itu pasti melihat orang dewasa yang memakan makanan yang siap saji juga. Tentunya mereka pasti kepengen juga ikut makan atau minum makanan tersebut. Untuk anak-anak balita ini apakah bisa diganti, Bu? Mungkin diganti dengan apa ini solusinya? Biar tidak menangis, pasti menangis ini kalau tidak diberi. Iya memang betul ya, mesti kan di meja makan itu kan pasti ada yang namanya wafer ya, ciki, produk coklat, maupun produk kemasan-kemasan yang lainnya, permen juga ya, yang dimana makanan tersebut memang sangat disukai oleh balita-balita. Nah, perlu juga kita ketahui juga ya peran si ibu ini ya terhadap anaknya ini dari mulai ngasih tahu nih ke anaknya, katakanlah adek nggak boleh makan banyak-banyak nih, adek makan ini cukup 1 sampai dengan 2 gitu. Jadi benar-benar peran si ibu terhadap asupan si bayi ini ya, asupan si balita ini ya terhadap makanan-makanan Quaker yang ada di meja atau makanan manis yang mengandung coklat juga harus diperhatikan. Ya berarti solusinya adalah tetap harus dalam pengawasan orang tua. Ya. Lah, ketika lebaran itu pasti banyak karbo dan gula pada makanan. Tips supaya kita ini tidak kebanyakan karbo atau ada olahraga yang bisa kita lakukan nih biar karbo di tubuh kita ini tidak terlalu banyak. Lebaran memang identik dengan yang namanya karbohidrat ya, karbohidrat yang tinggi dari mulai lontong, ketupat, opor, kemudian sambal goreng kentang maupun sambal goreng ati ya. Itu memang semuanya ya hanya mengandung dari karbohidrat dan juga protein. Ya, tipsnya apa? Selain dari masak-masakan khas lebaran tadi, ibu-ibu juga di rumah ya juga perhatikan juga nih asupan seratnya dari mulai sayurnya, buahnya ya. Jadi dari densitas kalori, densitas energinya itu tidak melulu semuanya dari karbohidrat maupun protein. Jadi kita harus memperhatikan juga asupan serat yang kita konsumsi sehari-hari. Apa sih konsumsi serat yang bagus itu ya? Sumber serat itu yang bagus yang pertama dari sayuran ya, sayuran hijau dan juga buah-buahan. Ya. Nah, nanti setelah kecukupan serat tercukupi, bisa juga nih karbonya kita bakar. Bakarnya gimana caranya gitu ya. Bakarnya itu dengan cara kita berolahraga paling tidak itu 15 sampai dengan 30 menit setiap hari. Betul. Ya. Olahraganya ini bisa kita lakukan di rumah ya, Bu? Bisa sekali. Kamar mungkin. Betul. Kan ya. Waktunya ini cuma sampai 1 sampai 15 menit mungkin. Ya. Itu sudah cukup ya, Bu. Betul. Yang penting adalah rutin. Betul ya. Ya. Kontinuitasnya ya dan konsisten untuk melakukan olahraga setiap hari itu memang sangat penting ya. Itu bisa dilakukan di siang hari, sore hari maupun di pagi hari. Pagi hari. Oke. Nah, lebaran ini tuh, Bu, biasanya badan juga makin lebaran. Sebenarnya apa yang kemudian berpengaruh nih ke fisik kita sampai badan kita ini juga ikut menjadi lebaran? Lebar ya, berarti lebar. Oke. Lebar itu artinya kan bentuk fisik kita kan berubah ya. Dalam artian tanda kutip adalah berat badan kita bertambah ya. Berat badan bertambah itu berasal dari yang namanya asupan atau intake makanan yang berlebih. Jadi kita makannya banyak ya, tapi energi yang kita keluarkan itu sedikit. Jadi otomatis tubuh kita juga menyimpan kelebihan kalori atau energi tersebut. Ya, caranya gimana sih? Ya, nanti biar nggak lebaran gitu ya. Tips yang pertama ya itu adalah kita makan makanan yang seimbang. Ya, betul seimbang. Ya. Seimbang itu artinya apa? Komposisi antara dari karbohidrat, protein, sayur, buah-buahan itu adalah seimbang. Perlu diperhatikan juga sekarang adalah ada isi piringku Mbak Tia. Ya, isi piringku itu apa? Itu ya. Jadi jumlah nasi dan jumlah sayur itu sama. Jumlah nasi dan jumlah sayur sama. Ya, kalau sekarang kita makan biasa kan itu kan nasinya 2 centong ya, tapi sayurnya itu paling hanya berapa sendok tapi kuahnya banyak. Ya, itu salah ya ternyata Mbak. Kurang seimbang. Betul ya, yang seimbang adalah tadi nasinya katakanlah 100 gram, kemudian sayur juga harus 100 gram. Jadi sama komposisi atau porsi dari porsi nasi dan juga porsi sayuran. Gak lupa juga nih sayur, buah ya dan protein. Protein dari tahu, tempe, telur, ikan ya semuanya
boleh kita makan. Iya, jadi harus Yang penting ada seimbang itu karbonya tadi. ada, proteinnya ada, ya Bu ya. Betul, iya. Nah, apa ada ini Bu, penyakit yang bisa datang ke tubuh kita jika kita tidak bisa mengontrol makanan? Oke, ya. Memang ya, kita itu apa sih? Kita itu adalah apa yang kita makan. You are what you eat. Gitu ya, Mbak Tia pernah mendengarkan ya? Iya. Oke. Jadi apa yang kita makan itu juga akan menyebabkan ya, atau akan menimbulkan efek baik jangka pendek maupun jangka panjang ke depan. Ketika kita melakukan pola makan yang seimbang ya, dengan pola makan seimbang, kemudian dengan gaya hidup yang sehat ya, otomatis juga nanti ke depan kita juga akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tentang atau terkait dengan penyakit yang akan kita derita. Ya, dengan pola makan yang salah, gaya hidup yang sehat, itu biasanya bisa menimbulkan penyakit ya yang namanya sindrom metabolik, Mbak Tia. Pernah nggak nih Sindrom dengar metabolik. metabolic? Oke. Pernah dengar belum sebelumnya ini, Mbak Pernah Tia? dengar tapi saya belum tahu Oke. ini Ya, bentuknya bagaimana ini sindrom sindrom metabolik. metabolik itu ya, itu adalah penyakit atau sekumpulan penyakit ya. Yang pertama dari mulai hiperglikemi atau gula darah yang tinggi, Mbak Tia. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari obesitas. Ya. Obesitas Kemudian yang ketiga adalah dislipidemia atau peningkatan ya kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Ketika ini ya bergabung jadi satu. Katakanlah ada si A ya, sudah obesitas ya, kemudian kadar gulanya tinggi, kemudian dia punya hiperlipidemi ya, otomatis nanti ke depannya juga apa ya? Untuk beraktivitas sehari-hari juga akan semakin berat. Oh, baik Ibu. Lah, tentunya kita juga butuh waktu untuk istirahat ya Bu. Lah, Betul. mungkin ya. kapan ini waktu yang tepat untuk kita mengistirahatkan badan? Istirahat itu kan identik dengan tidur. Ya, baik tidur siang maupun tidur yang malam. Ya, tidur siang wajib bagi orang-orang yang memiliki waktu yang cukup. Ya, betul. Kalau untuk orang-orang yang memiliki aktivitas yang padat di siang hari, biasanya tidur siang ya cukuplah kita istirahat 15 menit ya untuk bersantai-santai, ataupun setelah sholat duhur ya kita untuk rehat sejenak sekitar 15 menit. Ya, untuk tidur malam ya kita itu paling tidak sekitar 6 sampai 8 jam nih, Mbak Tia. 6 sampai 8 jam. Betul, karena kalau kita kurang tidur itu juga ada efeknya, Mbak Tia. Kurang tidur ada efek di kesehatan, kebanyakan tidur juga enggak baik, juga akan berefek juga ke kesehatan gitu. Nah, 6 sampai 8 jam itu pastinya untuk malam hari ya Bu. Misal ini di siang harinya sudah tidur 1 jam, berarti di malamnya ini tinggal 7 jam. Betul ya. Jadi seperti dalam itu. satu hari, betul. Jadi dalam satu hari 6 sampai 8 jam ya Sobat RSAM. Jangan lupa meluangkan waktu untuk tetap istirahat. Sebanyak apapun pekerjaan kalian, tetap luangkan waktu untuk beristirahat. Karena kesehatan itu yang paling penting. Nah, Bu, apa saja sebenarnya ini faktor penghambat pola hidup sehat? Faktor penghambat hidup sehat ya, itu kembali lagi ke mindset ya teman-teman semua ya. Mindset, pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak berpikiran kita mau makan ini, kita mau makan itu ya, ataupun kalap mata, Mbak Tia ya. Jadi kepikiran juga kalap mata ini. Jadi mindset kita terhadap apa yang kita makan itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi kita harus benar-benar tahu takaran berapa banyak sih yang harus kita makan, kita sudah berapa banyak makan, kita sudah berolahraga atau belum, dalam satu hari kita sudah makan sayur belum, makan buah atau belum. Jadi kita harus benar-benar peduli ya terhadap kesehatan kita sendiri begitu. Berarti tetap harus dalam pengawasan apa yang kita makan dalam kesehari-harian kita itu. Nah, cara menjaga berat badan supaya tetap ideal, apakah ada ini Bu tipsnya? Tipsnya tadi ya untuk menjaga berat badan ideal ya. Berat badan ideal itu kan proporsi antara berat badan dan tinggi badan adalah seimbang. Ya, atau IMT, indeks massa tubuh, itu adalah perbandingan berat badan dan tinggi badan. Itu biasanya rentangnya 18,5 sampai dengan 22,9. Kalau Mbak Tini saya lihat ini kurus atau ideal ini ya berat badannya ini ya. Nanti kita hitung ya di belakang ya. Oke ya. Kita hitung di belakang saja, Bu. Nah, tipsnya itu gimana sih? Ya, yang pertama tadi jaga pola makan yang seimbang. Pola makan tetap 3 kali makan sehari, diselingi 2 makan selingan.
Ya, jadi total ada 5 kali makan dalam satu hari. 2 makan Ya. selingan ini Jam apa snack. ini, Bu? Oke, jam Oh, snack. jam snack. Di jam Iya, 9 pagi maupun di jam 3 sore kita harus makan snack, baik itu buah ya maupun cemilan-cemilan lain ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik nih Mbak Tia. Tadi kita sampaikan di depan ya, kita harus berolahraga paling tidak 15 sampai dengan 30 menit sehari. Ya, jadi ada efek nih, apa yang kita makan itu hampir sama dengan apa yang kita keluarkan. Betul. Betul sekali ya, Bu. Lah, apa ada ini, Bu, jenis sayur dan buah-buahan yang bisa mencegah penyakit? Apakah ada ini? Pasti Sobat RSM juga penasaran kan? Apa ini, Bu, jenis buah dan sayur yang bisa mencegah penyakit? Oke, untuk sayur dan buah yang bisa untuk mencegah penyakit, ya ini kan kita berbicara tentang orang sehat ya Mbak Tia ya. Untuk sebetulnya semua jenis sayur dan semua jenis buah itu semuanya adalah sehat. Ya, kembali lagi ke seberapa besar kita mengkonsumsinya, berlebih enggak, kurang apa tidak, begitu. Jadi semuanya yang bagus itu adalah yang pas-pasan atau yang sedang-sedang saja ya. Semua sayur baik yang hijau ya, saya sebutkan ada bayam, ada kangkung, ada sawi, wortel, labu siam, itu semuanya sehat. Begitu juga dengan buah-buahan, ada semangka, apel, pir, pepaya, salak, itu juga semuanya sehat. Dengan catatan kita harus seimbang ya, komposisinya seimbang. Kita juga harus paling tidak makan nih Mbak Tia, makan sayur 3 porsi setiap hari. Buah juga 3 sampai dengan 4 porsi setiap hari. Dengan kita rutin mengkonsumsi buah sayur ya tadi sebesar 3 sampai 4 porsi setiap hari, insya Allah ya tubuh kita juga akan tetap sehat di kemudian hari. Begitu. Nah, untuk versi Indonesia ini, Bu, apakah makan ini harus 3 kali dalam sehari? Misal 2 kali, bagaimana, Bu? Untuk anak kos-kosan kan biasanya 2 hari, 2 kali dalam sehari. Memang pada prinsipnya ya, pola makan yang seimbang itu adalah selain dari jumlah makannya ya, kita juga harus dengan jumlah jenisnya. Kalau jumlah waktu makannya memang tuh harus wajib 3 kali Mbak Tia. Ya, dari wajib segi waktu 3 kali, wajib 3 kali dan 2 kali selingan. Ya. Ketika kita berbicara tentang anak kos ya, kan katakanlah cuma 2 kali makan ya sehari. Dengan porsi yang biasanya langsung banyak kan gitu. Ya, itu nanti otomatis juga di badan juga akan berpengaruh terhadap metabolisme yang ada di dalam tubuh. Begitu. Jadi paling tidak tetap 3 kali ya. Tadi ada sarapan, kemudian ada makan siang dan juga dengan makan malam. Jangan lupa makan malam itu ya teman-teman, maksimal adalah jam 8 malam. Ya, karena kalau sudah di atas jam 8 malam ya, kita kan di rumah sudah nggak beraktivitas fisik yang berlebih ya. Kemudian nanti takutnya ketika kita makan di jam 8 lebih, ketika kita makan banyak nih, kita nggak ada aktivitas fisik, nanti lama-lama malah disimpan di dalam tubuh dalam bentuk yang tadi, bentuknya lemak, bentuknya gula ya, otomatis nanti juga bisa menyebabkan yang namanya obesitas lah. Untuk kebanyakan gula ini, Bu, apakah ada tips atau menu kudapan yang bisa kita konsumsi supaya menghindari kadar gula yang tinggi, terutama juga untuk anak-anak? Mungkin ada rekomendasinya, Bu? Ini terkait dengan anak juga ya tadi ya, kita sampaikan juga ya. Memang anak-anak itu kan juga ada pembatasan kebutuhan gula ya, apalagi anak-anak yang sudah mengkonsumsi susu formula ya, itu juga harus diperhatikan juga nih asupan gulanya. Ya, caranya gimana sih dengan memperhatikan asupan gulanya? Yang pertama nih peran si ibu lagi nih Mbak Tia ya. Peran si ibu di rumah ya. Bisa nih si ibu-ibu ya di rumah bisa membuatkan snack-snack ya yang rendah gula. Gitu. Artinya rendah gula itu apa sih? Kita cukup sedikit saja menambahkan gula, nggak terlalu banyak menambahkan gula. Nah, karena anak-anak itu kan yang penting adalah sumber dari protein dan juga lemaknya. Jangan lupa protein dari sumber telur, daging, ikan ya, dan juga santan itu sangat bagus untuk anak-anak, untuk balita ya. Kita bisa membuat kudapan-kudapan seperti contohnya nagasari ya, puding buah ya, puding buah tapi cukup menambahkan gulanya sedikit saja karena kan buah juga sudah manis ya Mbak Tia ya. Jadi kita otomatis cukup menambahkan gula sedikit di dalam puding buah tersebut. Misal ini, Bu, favoritnya adalah buah semangka. Semangka kan ini sangat manis dan segar. Maunya hanya semangka terus dalam 1 hari itu apa boleh? Semangka itu kan mengandung kadar air yang tinggi juga ya, vitamin mineral juga banyak ya.
boleh sah-sah saja ketika si anak ya masih pilih-pilih makanan ya, dalam satu hari dia hanya mengkonsumsi semangka saja, tidak apa-apa ya, sambil si ibu atau si orang tua tersebut memperkenalkan buah-buahan yang lain di rumahnya. Pelan-pelan aja nih Mbak Tia, nggak usah langsung kamu nggak boleh nih makan semangka terus-terusan, kamu nggak boleh nih makan ini. Nah, ini takutnya akan menimbulkan perasaan atau trauma ke si anak tersebut. Jadi sambil pelan-pelan diperkenalkan dengan buah-buah yang mungkin diperkenalkannya juga bisa dengan dalam bentuk jus atau apa gitu ya Bu ya. Betul ya. Oke. Lah untuk protein, apakah protein yang dikonsumsi anak kecil, dewasa dan juga orang tua itu sama yang dibutuhkan dalam tubuh? Oke. Kalau menurut Mbak Tia gimana nih? Kalau menurutnya Mbak Tia, sama atau beda nih? Kalau menurut saya yang hanya melihat sekilas sepertinya tidak sama. Oke, betul sekali. Betul. Ya, betul ya, memang kebutuhan protein ya, baik di anak balita, remaja, ya, kemudian orang tua, paruh bayi itu semuanya berbeda. Tergantung dari berat badannya Mbak Tia. Tergantung dari berat badannya dan juga penyakit penyerta yang diderita oleh orang-orang tersebut. Normalnya kalau untuk balita itu kan 3 sampai 4 gram per kilogram berat badan. Jadi hitungnya tuh dasarnya dari berat badan nih Mbak Tia. Bukan dari usia, bukan dari yang lain-lain, tapi dari faktor berat badannya. Dari faktor gitu, berat betul badan ya. Dari balita 3 sampai 4 gram per kilogram berat badan. Kemudian untuk kita nih ya, itu cukup 1,5 sampai dengan 2 gram per kilogram berat badan. Ya, artinya ketika kita dikonversi ke kebutuhan sehari, ya, saya katakanlah 50 kilo nih. Katakanlah kebutuhan proteinnya adalah 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi 1,5 gram dikalikan 50 kan ketemunya 75 gram. Nah, itu dalam satu hari. Itu bisa tercukupi dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mengkonsumsi lauk pauk Mbak Tia. Lauk pauk dari sumber hewani maupun dari nabati. Jadi wajib nih untuk teman-teman semua, untuk sobat-sobat RSAM, ketika makan wajib ada sumber proteinnya biar kecukupan protein kita di dalam tubuh tercukupi. Nah, gitu. Ini yang susah kadang ini kita adalah lapar mata. Ya, lapar mata di mana ketika melihat makanan pengennya itu makan terus gitu. Apakah ada tipsnya biar tidak lapar mata ini Bu? Tipsnya tutup mata mungkin Mbak Tia ya. Ya, kalau mata itu kan adalah ketika kita melihat makanan A, B, C itu kan kita ingin mengkonsumsi semuanya. Meskipun kita hanya icip-icip kan gitu. Ya, kembali lagi ke diri kita, ke mindset kita, ya, ke kita nih harus ngitung. Tadi kita sudah makannya ketupat berapa banyak, makan kue kering berapa banyak, gitu, makan buah-buahan cukup belum nih sehari kita makan buah, nah, cukup belum nih kita makan sayuran, gitu ya. Nah, ketika kita lapar mata, ingatlah kita besok di hari tua itu seperti apa. Betul. Hari tua ya, hari tua seperti apa, RSAM. gitu ya. Karena apa yang kita makan hari ini itu juga akan berefek atau berdampak di hari tua kita, gitu. Tetapi terkadang kalau ada orang yang melakukan program diet ini kok bisa ya tidak lapar mata ini? Oke, program diet artinya dia kan punya target-target tertentu yang harus dicapai ya dalam waktu tertentu. Dia benar-benar ketat nih mengawasi dirinya sendiri, gitu Mbak Tia. Makan harus berapa sendok dalam satu hari, makan sayur harus berapa mangkok dalam satu hari. Jadi dia benar-benar menyiapkan dirinya untuk mencapai target berat badan yang dia inginkan dalam waktu tertentu. Tentunya mereka adalah membatasi diri mereka sendiri. Itu tipsnya ya teman-teman. Tetap harus bisa membatasi konsumsi untuk tubuh kita sendiri. Yang sedang-sedang saja Mbak Tia tadi ya, nggak usah berlebih-lebihan gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada ini cara menetralisir tubuh kita karena telah mengonsumsi lemak yang banyak saat Idul Fitri? Apakah ada ini? Oke, kalau Mbak Tia di rumah nih biasanya habis makan opor, lontong, minumnya apa? Kalau saya minumnya ya es. Es apa nih? Es teh atau es apa ini? Sirup. Es sirup. Oke. Es sirup. Oke, ketika kita mengkonsumsi makanan yang bersumber lemak, ya baik itu santan, ya, jeroan, ya, lebih baik kita minumnya apa sih untuk menetralisir, ya? Selain dari buah sayuran, ya, kita bisa juga minum dari lemon. Ya, teh lemon ya, karena lemon tea ya, lemon tea boleh. Lemon aja Mbak Tia, nggak usah pakai tea-nya. Cukup lemonnya.
Kenapa? Jadi cukup Iya. lemonnya ya, Sobat RSAM, saya juga baru tahu ini. Bedanya apa nih? Ketika kita minum teh, ya Iya. itu kan ada kandungan tanin di dalamnya. Tanin, Oh, ya. Ketika kita mengkonsumsi makan makanan enak, kita minumnya teh. Katakanlah percuma nih Mbak Tia. Kenapa? Karena Gizinya nggak masuk, Bu, iya, karena teh itu adalah menghambat penyerapan Oh, protein di dalam padahal tubuh gitu. ketika kita makan di luar ini seringnya minum apa? Minum teh. Teh, ya. Nah, mulai sekarang ganti ya karena sudah Iya. tahu, gantilah ke lemon maupun ke jeruk ya karena Iya. lemon maupun jeruk dia mengandung kadar vitamin C ya dan juga ada beberapa flavonoid ya yang berpengaruh kepada metabolisme lemak. Nanti otomatis lemaknya nggak jadi disimpan nih, langsung dibakar oleh vitamin-vitamin tersebut. Jadi baik. berperan penting nih terhadap proses pembakaran dari lemak tersebut. Jadi lebih baik minum air putih terlebih dahulu. Oke, malah jauh lebih bagus Oh, ya. jauh lebih bagus ya. Nah, untuk air putih ini satu hari ini kita harus mengonsumsi berapa liter ini, Bu? Oke, untuk kebutuhan air minum ya, air putih itu adalah standarnya 8 sampai dengan 12 gelas ya. 8 Beda-beda. Untuk Ini ibu gelasnya menyus- seberapa ini, Oke, Bu? Gelas ukuran 200 ml Mbak Tia. 200 ya. mili, ya. Itu juga akan berbeda-beda nanti tergantung juga katakanlah ibu menyusui otomatis kebutuhan cairannya juga akan meningkat ya. Kalau untuk orang-orang yang normal atau yang sehat seperti kita cukup 8 sampai dengan 12 gelas setiap harinya. Ya, itu adalah air ya. Air secara keseluruhan Mbak Tia. Bisa juga air itu juga termasuk dalam sayur lodeh yang kita makan, sayur sop yang kita makan itu kan juga mengandung air. Itu pun Iya. juga masuk ke dalam hitungan yang kebutuhan cairan yang tadi. Oh, baik. Jadi otomatis itu lebih baik minum air putih yang banyak ya, Bu ya. Betul. Lebih boleh, kurang jangan. Iya, betul. Sobat RSAM, minum air putih yang banyak, lebih boleh, kurang jangan. Nah, ketika kita Hari Raya Idul Fitri banyak tamu yang berkunjung dan juga membawa tentengan ini yang dibawa. Ya, Nah, betul. biasanya ini adalah makanan-makanan yang tidak bisa bertahan lama. Apakah ada tipsnya ini supaya kita menyimpan makanan itu bisa mungkin yang awalnya bertahan Awet 1 ya? hari bisa bertahan 2 hari. Bagaimana ini, Bu Vera? Oke. Tips penyimpan makanan ya. Berarti makanan matang ini Mbak Tia ya. Iya, pasti Oke. mereka membawa makanan matang. Tips menyimpan makanan matang adalah kita simpan di kulkas ya, tetapi kita harus betul-betul memperhatikan suhu kulkasnya. Oh, Ya. suhu kulkasnya. Jangan sampai kulkas kita penuh, benar-benar penuh dengan makanan. Ketika makanan itu penuh, kulkas itu penuh dengan makanan, otomatis suhu yang ada di dalam kulkas akan turun. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan jumlah makanan yang kita simpan di dalam kulkas cukup saja ya, nggak usah berlebihan. Kemudian yang kedua, simpan rapat-rapat ya makanan yang kita simpan tadi. Oh, berarti Gitu. tidak boleh dalam ini- wadah tertutup. Ya, Gitu. kadang kan aman nih di kulkas sudah tertutup, jadi terbuka langsung ditaruh di kulkas. Itu ya. berarti kurang bagus jangan juga ya. ya. Tadi ya yang pertama muatan kulkasnya ya jangan terlalu banyak. Kemudian yang kedua simpan di dalam wadah yang tertutup ya. Kemudian yang ketiga simpan dalam jumlah yang kita langsung siap santap. Oh. Katakanlah kita ada sayuran 1 panci. Nih, Iya. jangan langsung 1 panci itu kita masukkan ke dalam kulkas. Kita bagi ke dalam beberapa wadah dengan ukuran 500 ml. Nah, jadi Iya. ketika kita menghangatkan ya, kita keluarkan tadi wadah yang tadi 500 ml, kita panaskan, kita makan. Iya. Kemudian jangan sampai yang sudah kita panaskan kita masukkan lagi ke dalam kulkas. Oh Ya, iya, betul otomatis zat gizi yang ada di dalam masakan tersebut juga akan turun Turun. lagi gitu. Baik, Bu. Tapi ini terpaksa ya, Bu. Kita harus menghangatkan lagi Iya. daripada makanannya mubazir. Yang penting tadi tidak melakukan pemanasan berulang. Berulang. Ya, ketika Itu yang makan. perlu digarisbawahi, Iya, betul. tidak boleh melakukan pemanasan yang berulang. Nah, saat kita lebaran biasanya berkunjung ke sanak saudara yang tidak hanya 1-2 ini, Bu. Bagaimana cara kita biar tetap fit? Apa yang harus kita konsumsi ketika hari raya? Ya. Momen lebaran itu kan merupakan momen silaturahmi ya, Iya. berkumpul dengan sanak saudara, dengan keluarga, baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Ya, ada yang mudik, mungkin ada yang juga nggak mudik, tapi kita berkunjung ke keluarga kita yang katakanlah sekabupaten kita kunjungi semua. Iya. Ya. Nah, tipsnya apa nih dengan untuk menjaga kesehatan kita ya, fisik kita ya. Yang pertama tadi konsumsi vitamin ya. Vitamin. Vitamin tapi lebih baik vitaminnya alami nih Mbak Tia.
Alami apa nih artinya nih? Vitaminnya alami itu berasal dari sumber alami, sayur dan buah. Tetap Sayur dan buah. Ketika kita tidak memungkinkan ya, tidak cukup mengkonsumsi sayur dan buah, kita boleh mau konsumsi suplemen vitamin C yang dijual di apotek begitu. Berarti tetap harus yang alami dulu diutamakan. Kalau perlu tambahan baru membeli vitamin di apotek. Seperti itu ya, Bu. Karena memang kan kalau vitamin kan juga nggak boleh berlebihan juga, Mbak Tia. Ada takarannya juga. Kan nggak mungkin juga dalam satu hari kita minum nih produk A yang mengandung vitamin C 1000 miligram ya, kita konsumsi selama 1 minggu, selama 1 bulan, itu juga akan berefek ke kesehatan kita juga, Mbak Tia gitu. Jadi lebih bagus ke sumber alami aja dulu gitu. Wah, Sobat RSAM, banyak sekali ya ilmu yang telah kita dapatkan dari narasumber kita, yaitu Ibu Vera Hidayatul Husna. Lah, demikian Sobat RSAM pembahasan kita tentang pelayanan tetap sehat di Hari Raya Idul Fitri. Teruntuk Sobat RSAM yang ingin bertanya seputar kesehatan ataupun request tema podcast, juga bisa komen di bawah ya. Di podcast selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Sobat RSAM. Jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok karena banyak sekali informasi mengenai kesehatan. Dan kami sudah sampai di penghujung acara. Saya Dwi Atia Ilahi dan Ibu Vera Hidayatul Husna pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. RSUD R. Ali Mansur mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. RSUD R. Ali Mansur melayani sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.